Winnie menjual rumah peninggalan orang tuanya demi melunasi hutang Dede, suaminya. Dia pun selalu setia mendampinginya di masa-masa berat sampai bisnis baru restoran seafood mereka sukses. Kesuksesan restoran itu membawa Dede menjadi petinggi di perusahaan advertising. Ketika ada event-event pertemuan bisnis, Dede malu membawa Winnie karena merasa tidak sepadan dengan istri rekan-rekannya. Alih-alih, dia selalu mengajak Rizka, sekretarisnya yang cantik. Mereka berdua mulai dekat sampai Dede menikahinya diam-diam, menjadikan Rizka istri kedua tanpa sepengetahuan Winnie. Tetapi lambat laun, Winnie mengetahui hal itu karena omset restorannya terkuras banyak dipakai Dede dan Rizka bersenang-senang di belakangnya. Aku belum sempat ngomong sama kamu, tapi aku memutuskan untuk berpoligami. Iya Mbak, saya sekarang resmi jadi istrinya Mas Dede. Tega kamu Mas, tega kamu. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Win, aku tahu ini sulit, tapi sebagai suami, aku punya hak untuk berpoligami. Seorang istri yang solehah harus taat sama suaminya loh. Kau anggap aku tak cukup. Poligami adalah tanggung jawab yang besar Mas. Harus bisa adil. Mas jujur dengan aku saja tidak bisa. Bagaimana mungkin mampu berpoligami? Ku coba kau tutup. Aku minta cerai. Tutur batinku. Jangan terbawa emosi, pikirkanlah baik-baik. Semua bisnis termasuk resto dan legalitasnya sudah atas namaku. Kalau kita berpisah, kamu bakal hidup susah, Dek. Aku baru sadar Mas, selama ini aku sendirian. Aku bertahan di sisimu dalam suka dan duka karena cinta, bukan karena harta. Tunggu surat cerai dariku Mas. Tak mau lagi aku percaya. Ini awal yang baru Win. Kamu bisa membangun hidupmu lagi. Kali ini untuk dirimu sendiri. Winnie akhirnya bercerai dengan Dede. Tak mau lagi aku tersentuh. Dia bahkan tidak meminta bagian dari usaha restoran yang selama ini dia jalankan. Kamu takkan mengerti rasa sakit ini. Dia hanya ingin lepas dari Dede dan melupakan sakit hatinya yang mendalam. Mulut manismu, pergilah kau. Aku nggak nyangka Winnie lebih memilih untuk pergi. Kasian juga sebenarnya, dia bakal mulai hidup dari nol lagi. Yang tak ingin ku tahui. Setahun belakangan ini, kenapa tiba-tiba omset turun drastis sih Pak? Beberapa dari pelanggan juga komplain loh. Katanya Pak Dede kurang fokus, nggak kayak dulu. Maaf Pak, kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi. Sepertinya tidak bisa Pak. Para investor sudah sepakat tidak meneruskan kerjasama dengan Bapak lagi. Dengan berat hati, saya memberhentikan Pak Dede. Aduh, belakangan ini kok ada-ada aja cobaannya. Semua kerjaan nggak ada yang berjalan mulus. Mana si Rizka minta jalan-jalan ke Eropa lagi. Aduh, gimana nih nolaknya? Pasti dia bakal marah deh. Untuk sementara aku fokus dulu deh ke rumah makan. Kalau fokus kayak dulu, pasti aku bisa bangkit lagi. Suamiku sudah pulang. Pas banget. Kapan nih Mas kita ke Eropa? Aku udah beli jaket musim dingin nih. Mas kenapa? Kok murung gitu? Bisnisku pilot, Riz.
Apa? Pilot? Terus gimana? Mas masih ada tabungan kan? Terus kita ke Eropanya gimana? Ya, untungnya kita masih ada rumah makan. Untuk sementara kita berhemat dulu ya. Kamu juga tolonglah bantu-bantu di rumah makan. Ih, dulu janjinya kayak gini loh, Mas. Ya, mau gimana lagi? Tolonglah bantu suamimu ini, Riz. Wah, iya deh, iya. Jadi istri harusnya kayak ratu. Wah, malah disuruh bantu-bantu. Selama 1 tahun, Dede dan Rizka berusaha untuk mengelola rumah makan itu. Namun, semenjak kepergian Winnie, kondisi rumah makan itu semakin menurun dan tidak ada peningkatan sama sekali. Banyak pembeli yang protes karena rasa makanannya berubah serta harganya melonjak tinggi. Dede yang stres pun mulai terlihat kurus dan tidak terawat. Mana ini pesanan saya? Dari tadi ditungguin kok nggak jadi-jadi. Udah 1 jam lebih loh. Sebentar ya, Mas. Makanannya lagi dimasak tuh. Dari tadi juga ngomong gitu. Lihat nih, pembelinya minta di-cancel aja. Waduh, jangan dong, Mas. Anterin aja sendiri kalau mau. Resto nggak bener. Mas ayam aja 1 jam lebih. Pak, ini makanan basi kok masih dijual sih? Wah, maaf ya, Mbak. Segera saya ganti dengan yang baru. Aduh, ini jam makan siang saya udah mau habis. Saya harus balik kerja nih. Nanti saya gratisin deh buat Mbak. Udah. Saya langsung balik aja. Ari, gimana sih? Hari ini sudah ada 5 orderan Gojek di cancel. Semua pelanggan juga pada protes karena makanannya nggak fresh. Kamu ini niat kerja nggak sih? Maaf Pak, karena belakangan resto makin sepi, makanan-makanan kita banyak yang tersisa. Jadi biar hemat, makanan sisa itu saya panasin buat besoknya. Loh, kenapa pakai makanan sisa? Kan budget untuk bahan-bahannya nggak saya kurangin. Setiap hari bikin aja yang baru, yang lama buang aja. Kalau soal uang itu, saya gak pegang Pak. Hah? Kan uangnya sudah saya kasih ke kamu. Kemana semua uang itu? Oh, uangnya diambil sama Bu Rizka Pak. Apa? Terus dia sekarang di mana? Dari tadi nggak kelihatan. Kalau itu saya kurang tahu Pak. Katanya ada urusan di luar. Aduh, ya udah, kamu bantu saya bersihin sama tutup rumah makan ya. Siap Pak. Duh, udah lama aku nggak shopping-shopping sama nail art. Kamu dari mana aja? Mas Dede udah di rumah. Lihat nih Mas, kukuku cantik kan? Nih, aku juga beli gaun baru. Pasti Mas Dede suka deh ngeliatnya. Kamu shopping semua barang ini pakai uang dari mana? Budget belanja rumah makan? Iyalah Mas, emang uang dari mana lagi? Kamu kan udah nggak kasih aku uang jajan. Kamu kan tahu sendiri kondisi keuangan kita gimana. Bukannya bantuin suami kerja, malah enak-enakan shopping. Mas, semenjak aku jadi istrimu, hidupku tuh jadi menderita. Disuruh beresin rumah lah, bantuin urus rumah makan lah. Aku tuh shopping-shopping buat healing, biar gak suntuk terus. Baru gini aja ngeluh. Dulu ini gak pernah ngeluh ngurus rumah makan. Dia bisa loh ngurus sendirian. Pantas aja dia kucel kayak gitu. Suaminya gak pernah danain perawatan. Aku gak mau ya, senasib sama kayak mantan istrimu yang kucel itu. Dasar istri gak guna, bisanya cuma hedon aja. Tahu gitu aku gak cerain Winnie. Udah pinter masak, ngatur keuangan. Mukanya yang gak perawatan aja masih jauh lebih cantik daripada kamu. Ya udah sana, rujuk aja kalau bisa. Aku juga bisa dapetin yang lebih oke dari kamu. Nyesel aku pernah nikah sama kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Berani ya kamu nampar aku? Lihat aja, aku bakal nuntut uang cerai sebesar-besarnya. Rizka kemudian curhat di media sosialnya bahwa dia mengalami KDRT dari suaminya. Hal itu bisa dibuktikan
dengan bekas tamparan di pipi Rizka yang terlihat kemerahan. Tak lupa, ia membagikan rekaman CCTV rumahnya saat Dede menamparnya. Sandiwara yang dibuatnya menjadi viral. Banyak netizen yang geram dan mencaci maki Dede. Bahkan, rekan-rekan bisnis Dede terdahulu juga mengetahui kasus ini. Astaga, saya nggak nyangka kalau Dede bisa sejahat itu. Padahal dia kelihatan kayak orang baik-baik loh. Sabar ya Rizka. Wanita hebat kayak kamu pasti bakal dapat yang lebih baik. Semenjak kejadian itu, Rizka meminta bercerai dari Dede. Dengan sandiwaranya, dia berhasil mendapatkan harta gonogini yang banyak. Di lain sisi, usaha rumah makan Dede terus mengalami kemunduran. Dia pun terpaksa menjualnya. Dia melihat rumah makannya itu untuk terakhir kali. Ini untuk modal usaha, Pak. Demi masa depan kami. Saya tidak akan membiarkan suami saya tenggelam dalam hutang. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih. Dek, di manakah kamu sekarang? Aku membutuhkanmu. Kita harus tetap kuat, Mas. Aku yakin usaha baru rumah makan ini akan membawa kita keluar dari kesulitan. Makasih ya, Dek. Aku nggak tahu harus berbuat apa tanpa kamu. Kalau saja kamu masih di sampingku, Dek, mungkin ini semua nggak bakalan terjadi. Untuk kita kembali lagi. Mau tidak mau, ia menjual rumah makannya ke seorang pengusaha lainnya. Dengan ini, rumah makan ini sekarang menjadi milik Pak Agung. Terima kasih ya, Pak. Kalau boleh tahu, nanti Pak Agung mau buka bisnis apa ya di sini? Oh, ini niatnya saya kasih ke istri saya sebagai kado ulang tahunnya bulan depan. Wah, loyal sekali Pak Agung ini. Pasti istrinya senang bukan main dapat hadiah seperti ini. Bulan depan, kalau nggak salah ingat, ini juga berulang tahun bulan depan. Iya, kan sudah sewajarnya seorang suami mau nyenengin istrinya. Lagian, dulu istri saya pernah cerita kalau dia pernah jadi juru masak di sini. Apa? Kalau boleh tahu, siapa namanya, Pak? Mungkin saya kenal. Namanya Winnie, Pak. Hanya namamu di hatiku. Dia juru masak di usaha catering saya. Awal masuk dulu, dia baru menjanda dan kehilangan usaha yang ia bangun dari nol. Melihat semangatnya berjuang kembali, saya jadi jatuh cinta. Gak banyak wanita hebat yang seperti dia. Kata ibu saya, kalau punya pendamping seperti itu bisa membawa rezeki. Akhirnya, tanpa nunggu lebih lama lagi, saya memutuskan untuk melamarnya dan alhamdulillah diterima. Maaf ya Pak, malah jadi banyak cerita. Apa istri Bapak pernah cerita soal mantan suaminya? Dia nggak mau cerita terlalu banyak, sakit katanya kalau diingat. Yang saya tahu, dia dulu sempat jual rumah untuk bantu bisnis suaminya. Tapi suaminya malah berpoligami diam-diam. Sudah jam segini. Anu Pak, saya pamit dulu ya, mau jemput istri saya. Kau sebagai kasihku. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini
cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Ternyata itu benar kamu, Winnie. Maafkan aku, Winnie, sudah menyanyiakan kebaikanmu selama ini. Kamu memang pantas mendapatkan yang lebih baik. Kenapa, Dek? Gak apa-apa, Mas. Aku ngerasa kayak ada orang yang lihat ke arah sini. Gak ada siapa-siapa di luar. Ayo, kamu potong kue dulu. Ku rasakan dunia milik berdua. Oh iya, kamu happy nggak hari ini? Happy banget, Mas. Makasih ya. Apapun untuk istri tercintaku.